Cabang persiapan dibentuk sekitar tahun 2002 setelah komisariat penuh Setia Karya Dharma Merauke saat itu disahkan oleh HMI Cabang Solo. Setelah pembentukan cabang persiapan, tentu tanggung jawab himpunan untuk melakukan pengembangan dan pembentukan komisariat dari satu komisariat Setia Karya Dharma menjadi 2 komisariat, yaitu komisariat STTM Sekolah Tinggi Teknologi Merauke pada saat itu, dan dengan jumlah anggota tidak salah itu ada 3 kali kami mengadakan basic training, itu mencapai 75 anggota. Nah, pada proses keterpenuhan untuk menjadi syarat cabang penuh, tentu ini merupakan pengecualian karena pada saat itu kami berupaya untuk bisa meyakinkan pengurus besar bahwa Merauke merupakan daerah yang memerlukan kehadiran HMI, dan dengan upaya meyakinkan pengurus besar maka bersyukur pada tahun 2004, kalau tidak salah 2004-2005 itu HMI cabang penuh ditetapkan, dan saya diberi tanggung jawab untuk bisa memimpin HMI baik cabang persiapan maupun cabang penuh. Bukan karena apa, tapi karena saat itu untuk syarat administrasi kebetulan saya membawa sertifikat intermediate training dari cabang Jakarta yang pada saat saya di Merauke, alhamdulillah itu sertifikat saya bisa bawa dan bisa kami tunjukkan kepada pengurus besar sebagai salah satu syarat ketua cabang adalah memenuhi kualifikasi sebagai lulusan intermediate training. Tuntutan perkembangan dan situasi saat itu di Merauke pasca konflik tahun 2001 memang menjadi pertimbangan khusus. Kiprah HMI tidak hanya dituntut menjadi atau sebagai pada tingkat komisariat, tetapi peran lebih yang kemudian menjadi pertimbangan pada saat itu agar HMI naik status menjadi cabang persiapan dan akhirnya pada cabang penuh. Kepentingan umat saat itu memang sangat strategis dan membutuhkan pendampingan, karena juga seiring pasca konflik saat itu migran yang datang dari daerah di sekitar Kabupaten Merauke dan sekitarnya cukup banyak, dan umat muslim juga cukup banyak. Lalu yang kedua, perguruan tinggi juga sudah mulai berkembang, dari awalnya hanya 1 STIA Karya Dharma kemudian menjadi 9 perguruan tinggi. Itulah yang menjadi dasar latar belakang perlunya HMI dibentuk di tingkat cabang, karena kami saat itu meyakini dengan tingkatan cabang akan bisa berbuat lebih banyak dan distribusi kader pun juga semakin luas. Ya, tantangan pertama secara administrasi kami menghadapi kendala persyaratan yang diamanatkan oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga HMI pada saat itu. Ini secara administratif, namun dengan semangat dan tujuan yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa tujuan tingkatan status ini adalah dalam rangka mengembangkan sayap HMI dan mengembangkan kiprah HMI, maka pengurus besar HMI melalui Batku Malpamalut pada saat itu, Maluku, Papua, Malpamalut ya, Maluku, Papua, Maluku Utara,
kemudian menyetujui untuk peningkatan status tadi. Itu tantangan dari sisi administrasi. Lalu dari tantangan kondisi saat itu mungkin lebih minim dari pihak eksternal pun juga dengan upaya pendekatan dan program kerja yang sudah ditujukan oleh anggota HMI dan pengurus saat itu dapat menerima kehadiran HMI, sehingga masyarakat tidak ada penolakan untuk HMI baik di tingkat komisariat maupun di tingkat cabang. Tantangan terbesar pada saat itu ya memang lebih banyak ke administratif, karena untuk seluruh komponen masyarakat pada kesempatan ini pula saya mengucapkan terima kasih karena saat itu juga telah mendukung secara penuh, baik itu dari organisasi kemasyarakatan Islam maupun dari pemerintah daerah dan juga saudara-saudara kita yang telah hadir lebih dulu dari organisasi keagamaan, kepemudaan agama yang lain, tidak mempermasalahkan hadirnya HMI baik pada tingkatan komisariat maupun di tingkat cabang. Tentu setiap zaman, setiap era memiliki tantangannya tersendiri. Dan dalam 20 tahun kami berproses dan kita berproses di Kabupaten Merauke, tantangan itu sangat variatif dan bisa saya katakan dinamis. Ada kalanya tantangan terberat secara eksternal itu dialami oleh HMI, dan tantangan eksternal itu kalau boleh saya menyampaikan justru pada 5-10 tahun belakangan ini itu lebih banyak dihadapi oleh adik-adik. Pada tahun-tahun pertama tantangan eksternal hampir bukannya tidak ada, tapi minim, dan itu bisa diatasi oleh pengurusan pada saat itu, mulai dari zaman kami mengurus sampai dengan pasca pengurusan itu bisa diatasi. Dan tantangan terbesar sesungguhnya adalah tantangan internal. Di internal, tantangan ini menjadi PR, selalu menjadi PR setiap kepengurusan HMI. Kenapa? Karena memang dari aspek kualitas kader kita cukup berbesar hati, karena kader-kader HMI adalah kader-kader yang memang terpilih, dan militansi inilah yang sampai saat ini pun juga kami yakini masih dimiliki. Tantangan kedua adalah tentang distribusi kader secara internal. Ketika seorang kader memiliki kualitas yang lebih dibandingkan kader yang lain, maka eksistensi dirinya tentu harus kita berikan reward atau penghargaan. Dan untuk distribusi kader inilah yang pada setiap periodenya ini selalu menjadi PR dan tantangan bagi setiap kepengurusan. Tentu kami berharap hal ini dapat diatasi tidak hanya melalui penempatan atau perebutan kursi kekuasaan ketua umum saja, namun kiprah-kiprah lain tentu saya harapkan adik-adik sekalian juga bisa melakukan itu baik secara internal organisasi maupun di extra universitas maupun di intra universitas organisasi di perguruan tinggi. Karena sesungguhnya ini kan inkubator yang menyiapkan kadernya untuk dapat berbuat lebih dan berkarya di setiap titik, setiap jengkal tanah di mana dia berdiri. Itu tentu menjadi tantangan seluruh kepengurusan, dan saya yakin kepengurusan saat ini maupun yang akan datang akan mampu menghadapi dan mengatasi masalah ini. Gerakan mahasiswa Islam di Merauke, sehingga kita duduk beberapa alumni untuk ada keinginan untuk membentuk HMI di Merauke. Pada saat itu kebetulan saya bawa hasil Kongres 19, Kongres peralihan dari Taufik Hidayat ke
Anas Urbaningrum. Nah, itu yang menjadi dasar untuk kita melakukan basic training di Merauke. Jadi awal-awal itu masih sedikit orang, lalu kemudian lama-kelamaan dengan ADART yang ada itu kita coba untuk latihan kader pertama, lalu dibentuk komisariat, lalu cabang persiapan dan ke cabang sekalian. Tapi karena waktu itu keterbatasan kampus maupun fakultas di Merauke, jadi prosesnya agak lama itu. Tokoh-tokoh waktu itu ya saya sendiri, Abdullah Al-Hamid, lalu ada beberapa teman lagi yang simpati untuk kita bentuk itu. Tapi pada awalnya memang beberapa simpatisan juga dari luar HMI yang ikut membantu. Ada beberapa orang ikut membantu untuk terlaksananya latihan kader pertama. HMI saat ini secara kuantitatif sudah cukup banyak, tapi ke depan HMI harus lebih mengedepankan tentang kualitatif. Jadi trainer yang dihasilkan harus betul-betul mempunyai kapasitas intelektual yang baik dan pemahaman tentang kehamian yang baik, keorganisasian yang baik, juga dalam rangka nanti ke depan adalah berbangsa dan bernegara. HMI cukup luar biasa ya, banyak hal-hal yang kemudian terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan ya, kegiatan sosial dan juga kegiatan keagamaan. Yang pasti bahwa HMI di Kabupaten Merauke ini justru menambah banyak informasi ya, masukan atau memberikan kontribusi penting kepada pemerintah daerah ya, memberikan pencerahan kepada masyarakat. Terus kemudian juga HMI lahir ini dan berada di Kabupaten Merauke ini memang sangat dibutuhkan. Olehnya itu banyak kader-kader HMI yang ada di Merauke ini cukup mempunyai peran di dalam wilayah Kabupaten Merauke ini. Saya kira seperti itu. Di usia HMI yang ke-73 ini, HMI khususnya di Merauke yang baru kurang lebih 20 tahun ini, HMI harus kemudian mengambil peran ya sebagai kelompok OKP yang ada di Merauke, karena setahu saya memang HMI itu adalah merupakan ujung tombak pergerakan di Kabupaten Merauke. Tentunya dengan tampilnya HMI di Merauke itu tidak semata-mata memberikan kritikan tanpa solusi, tetapi alangkah bagusnya HMI menjadi mitra pikir daripada pemerintah daerah untuk bisa membantu mencarikan jalan keluar terhadap persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Merauke. Yang penting sekarang HMI dalam melakukan sebuah kegiatan-kegiatan, alangkah baiknya lebih mendahulukan kegiatan dialog ya daripada kegiatan aksi lapangan. Karena dialog itu penting, karena ini adalah kelompok intelektual yang kemudian bisa kemudian melahirkan rekomendasi-rekomendasi terkait dengan permasalahan yang ada. Dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, kita memperhatikan bahwa HMI itu makin menunjukkan sebuah kualitas intelektual yang luar biasa, dan kemudian tidak semata-mata menonjolkan ego sektoral saja, tapi kemudian juga lebih menonjolkan untuk kepentingan masyarakat Merauke yang ada di wilayah selatan Papua ini. Sebagai contoh juga beberapa kegiatan-kegiatan HMI yang kita lihat ini kegiatan yang cukup luar biasa. Salah satunya
HMI juga tampil memberikan masukan terkait dengan pemekaran Papua Selatan. HMI juga tampil juga tentang permasalahan-permasalahan yang kemudian harus dicarikan jalan keluar, ya, baik dengan cara dialog dan kemudian aksi turun jalan. Jadi saya kira seperti itu, tetap berjuang untuk kepentingan masyarakat yang lebih banyak dan juga untuk kepentingan dan kejayaan daripada HMI. Salam dari saya, Yakusa, yakin usaha sampai. HMI dan alumni sangat berpengaruh terhadap kemajuan di Kabupaten Merauke. Sumbangsinya sangat luar biasa, kader-kader HMI dan alumni di kabupaten ini. Saya bisa begini juga karena himpunan ini saya terhimpun di kader pada tahun 2009 di HMI cabang Merauke. Dan alhamdulillah saya bisa mengabdi untuk Kabupaten Merauke ini karena saya selama ini di kader di bawah bendera Himpunan Mahasiswa Islam. Khususnya saya dari Komisariat Pertanian HMI cabang Merauke, Universitas Musamus Merauke. Untuk alumni sendiri, kita di Merauke alumni sangat kompak dan kita semua di semua link ada, mulai di eksekutif, di legislatif alhamdulillah ada, dan di pemerintahan juga untuk alumni sangat banyak sekali. Sampai untuk wakil bupati sendiri alhamdulillah kita di selatan Papua ada wakil bupati Merauke, wakil bupati Mapi yang berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam. Insya Allah untuk Papua Selatan kontribusinya sangat besar kader-kader hijau hitam. Untuk adik-adik HMI juga fungsi kontrolnya sangat luar biasa dari masa ke masa. Saya salut sekali buat adik-adik di mana setiap ada permasalahan yang ada di kabupaten ini mereka selalu turun untuk menyuarakan, ya, sebagai penyambung lidah rakyat. Sangat luar biasa lah untuk adik-adik HMI. HMI adalah Himpunan Mahasiswa Islam yang merupakan kumpulan dari mahasiswa-mahasiswa Islam yang ada di Merauke. Dan pada saat itu HMI berdiri itu bukan tidak melalui suatu tantangan. Kita melalui suatu tantangan yang berat, kita melalui dinamika juga yang cukup alot, tetapi atas dasar kebersamaan pemikiran, pola pandang, dan kerjasama di antara sesama mahasiswa Islam pada waktu itu, maka cita-cita untuk kita berhimpun di dalam satu himpunan tadi terwujudlah menjadi kegiatan yang diwadahi dalam satu organisasi, yaitu HMI. Memang pada awalnya saya sampaikan tadi, HMI tidak mulus, tetapi dengan jerih payah kita melalui diskusi yang panjang, kita menyamakan persepsi, kita menyamakan pola pikir, tetapi alhamdulillah atas dorongan juga dari senior-senior kita yang ada pada saat itu, sehingga HMI bisa berjalan dengan baik, dan sampai hari ini pun HMI di Merauke tetap ada. Iya, harapan kami sebagai alumni bahwa apapun yang terjadi, bahwa HMI dari sejak berdirinya 5 Februari 47 yang saat ini sudah menginjak usia yang ke-73, kami berharap bahwa HMI selain menjadi wadah dari himpunan mahasiswa Islam, tetapi HMI juga seperti yang dikatakan oleh Jenderal Sudirman dulu, juga HMI bisa menjadi harapan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu saya berharap dengan Dies Natalis yang ke-73 ini HMI tetap kokoh di dalam cita-cita mencetak insan akademis, insan pencipta, dan insan pengabdi bagi mahasiswa Islam yang selanjutnya bisa berbakti untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia di dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kami berharap sebagai generasi muda kita jangan pantang menyerah,
kita tetap menjadi harapan masyarakat Indonesia dalam mengawal proses pembangunan, terutama bagi mahasiswa Islam di Merauke. Khususnya kita mengemban proses pembangunan di Merauke secara khusus dan juga proses pembangunan di Indonesia pada umumnya. Pada awalnya ada keinginan kuat dari saya pada saat SMA. Saya sudah berangan-angan menjadi seorang kader HMI. Oleh karena itu, selepas SMA saya kuliah, dan pada saat kuliah di Merauke, tepatnya di kampus Diakara Dharma Merauke, saya berkeinginan kuat untuk masuk sebagai kader HMI pada waktu itu. Tapi pada waktu itu HMI belum ada di Timur Nusantara Merauke. Oleh karena itu saya mencoba untuk melahirkan HMI. Nah, dengan dorongan yang kuat dan dukungan daripada teman-teman saya pada waktu itu, akhirnya kita bersepakat untuk mendirikan satu organisasi yang pada awalnya belum berwarna hijau hitam, tetapi dia masih berwarna netral. Tapi kita tetap dengan satu semangat yang tinggi bahwa kita berhimpun dalam organisasi yang kita tetap menamakan dia sebagai organisasi himpunan mahasiswa Islam. Sesudah itu kemudian kita mencari bentuknya, kita mencari profil organisasi yang kita inginkan, yaitu HMI dengan warna hijau hitam. Nah, pada waktu saya berada di semester 4, organisasi ini kemudian kita lahirkan dengan legalitas prosedur organisasi KHMI yang dimana pertama kali kita membentuk sebagai organisasi himpunan mahasiswa Islam pada level komisariat di bawah cabang Sorong. Kenapa di bawah cabang Sorong? Karena pada waktu itu kita semua belum tahu HMI ini secara hierarki ada di mana dan di mana saja HMI ini berada. Tapi alhamdulillah ada seorang kader HMI cabang Sorong yang kebetulan ketua PA pada waktu itu ada datang dan berlibur di Merauke, dan akhirnya kita atas kehendak Allah kita dipertemukan dan kita undang di forum himpunan mahasiswa Islam pada waktu itu. Kita setelah mendapat penjelasan, setelah mendengar arahan, lalu kemudian kita mempersiapkan semua perlengkapan kebutuhan yang sesuai dengan diarahkan oleh kader HMI dari cabang Sorong, yaitu Abdullah Y. Ubun yang kebetulan masih saudara saya juga. Dan lewat prosesnya kemudian kita terbentuk menjadi HMI yang utuh. Dan pada saat itu pula di tahun 99 dan 2000 saat HMI diberikan, itu Papua dalam keadaan gejolak secara global. Ada kerusuhan di mana-mana, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk mendirikan HMI cabang Merauke sebagai HMI yang melengkapi berdirinya HMI di Nusantara. Pada saat itu kemudian saya menjadi ketua komisariat, lalu setelah itu prosesnya kita lakukan sesuai dengan prosedur organisasi. Di tahun 2000 ke atas, organisasi HMI mulai berjalan dalam kerangka mulai terlaksana kegiatan-kegiatannya sesuai dengan
aturan main organisasi, walaupun masih ada sedikit-sedikit yang keluar dari real karena kita masih baru pada waktu itu. Tetapi hal-hal yang substansi itu kita laksanakan, seperti kita harus mengikuti basic training pertama, lalu setelah itu intermediate training, advanced training, dan seterusnya. Di awal-awal berdirinya HMI itu punya keunikan. HMI cabang Merauke berbeda dengan HMI di cabang-cabang lainnya. HMI di cabang-cabang lainnya terlahir dari sebuah mandat dan rekomendasi. Tetapi HMI cabang Merauke terlahir bukan karena mandat, bukan karena rekomendasi, bukan karena upaya ekspansi, tapi dia dilahirkan dari gagasan. Dia dilahirkan dari semangat silaturahmi. Dia dilahirkan dari semangat keislaman mahasiswa Islam pada waktu itu. Sehingga kita bentuk organisasi ini. Dan keunikan HMI itu juga tidak terletak dari prosedur-prosedur organisasi yang lainnya. Tapi keunikan HMI itu tadi saya katakan, dia terlahir sekali lagi dari ide. Dia terlahir dari sebuah spirit yang dimiliki oleh mahasiswa Islam pada waktu itu. Dan keunikan yang kedua, bahwa himpunan mahasiswa Islam pada waktu itu, kader-kader pertamanya bukan anak-anak muda, tapi didominasi oleh semua orang-orang tua yang semangatnya muda. Dan alhamdulillah dengan spirit yang tinggi pada waktu itu, organisasi ini mampu berjalan dan mewarnai dinamika kemahasiswaan bahkan kepemudaan di Merauke tahun 1990, dan alhamdulillah sampai saat ini dia terus menunjukkan eksistensi dan survivalnya di dalam merespons semua dinamika, baik dinamika sosial, kebangsaan,